Halo Sobat Jelata, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini akan membahas ya, memprediksi lah ya, mengira-ngira, mereka-reka berapa kira-kira dividen PTBA ya yang sudah lama-lama dinantikan nih mungkin ya oleh banyak orang ya. Karena perusahaan batubara lainnya sudah memberikan dividen, PTBA nih belum ya. Eh, Sebelum kita mulai ya, sebelum saya mulai, saya ingin menginfokan dulu mengenai nama investor jelata ya, karena ada beberapa orang yang mungkin kurang enak ngelihat membaca kata jelata gitu ya. Jadi jelata itu kan sebenarnya kalau di kamus besar bahasa Indonesia tuh artinya biasa ya. Jadi rakyat jelata tuh rakyat biasa gitu, bukan keturunan bangsawan ya, bukan sultan gitu ya. Nah, jadi investor jelata itu ya investor biasa ya. Investor biasa tuh maksudnya ya yang uangnya dikit lah ya, bukan orang yang punya ratusan miliar gitu ya. Kalau itu mungkin investor sultan gitu ya. Jadi saya memberikan channel ini namanya Investor Jelata bukan untuk mengapa ya, mendiskreditkan orang ya, bukan jelata itu bukan miskin gitu artinya ya, gitu. Yang pasti ya semua investor pengen cari cuan ya, saya juga pengen cari cuan gitu kan. Cuman itu tadi ya, investor jelata itu maksudnya ya investor biasa-biasa aja gitu ya, uangnya biasa-biasa aja, bukan ratusan miliar ya. Tapi siapa tahu nanti akan menjadi ratusan miliar gitu ya. Ya mungkin nanti nama channelnya diganti gitu ya, Investor Sultan. Amin. Oke, kembali ke topik ya tentang PTBA ini. Mungkin video ini mungkin agak panjang gitu dari yang video biasanya. Jadi siapkan dulu kopinya ya, atau snacknya. Jangan di skip, mungkin ada informasi-informasi yang bisa menambah pengetahuan teman-teman semua gitu ya. Oke, sebelum mulai saya minum kopi dulu kayaknya nih. Oke, seperti biasa ya, kita kenali dulu industri batu baranya, lalu masuk ke tentang PTBA-nya ya. Jadi ini call price forecast ya. Saya ambil nih dari Fitch Rating ya, yang memprediksi nih batu bara Qin Huang Dao, gimana bacanya benar-benar ya. Itu di 2003 kira-kira rata-rata harganya di 139 USD, di mana di tahun 2022 ya, di 10 bulan tahun 2022 itu rata-ratanya 184. Jadi ada turun ya. Lalu yang Newcastle juga ya, Newcastle Coal itu yang di 2022 359 itu turun menjadi 220 ya. Kalau dihitung-hitung berapa tuh ya? Silakan teman-teman cek ya, itu turunnya berapa ya? 130-an ya. Ya mungkin 30%-an ini turunnya. Coba kita hitung dulu ya. Lupa ngitung saya nih. Newcastle ya, dari 359 ke 220 ya, kira-kira 38% ya, turunnya dibandingkan 2002. Nah, Indonesian Coal ya, yang nilai kalornya paling rendah nih di antara dua lainnya, itu dari $85 menjadi $60. Ya, itu ramalannya si Fitch Ratings ya. Lalu ini call price outlook ya, forecast juga yang dipresentasikan ya oleh PTBA ketika mereka presentasi di bulan apa tuh ya, di tahun 2023 juga, bulan Maret atau bulan April ya. Ya, jadi ini mereka menggunakan data dari ini ya, Wood Mackenzie ya, data outlook di bulan Maret ya. Bisa dilihat di sini, ini kuartal 1 2023 itu mulai turun ya. Lalu nanti dari kuartal 2, ini yang kuning yang Newcastle ya, yang biru yang Indonesian Coal Index ya. Jadi nanti dari tahun lagi, kuartal 2 2003 itu mulai melandai lah ya, terutama yang Indonesian Coal Index ini melandai harganya. Melandai lagi. Sideways ya, akan stagnan gitu harganya. Oke, tapi dibandingkan 2022 bisa dilihat ini turunnya banyak ya yang Newcastle ya. Kalau yang Indonesia ya ini paling besar di mana? 140-an ya, terus nanti jadi sekitar 100-an ya, 110, 120 gitu ya. Oke. Jadi PTBA juga sudah memperkirakan ya bahwa di 2023 harga coal tidak akan setinggi di tahun 2022.
Lalu ini apa nih? Ini saya ambil dari Kompas ya, bulan Mei. Laporan prospek pasar komoditasnya itu diperkirakan harga batu bara perkirakan turun 42% pada 2023 ya, dan tahun selanjutnya turun lagi 23% ya. Ya namanya ramalan, bisa terjadi bisa juga tidak gitu ya. Tapi ini tadi ya turun Newcastle Coal kan turunnya 38%, ini 42% ya, mirip-mirip lah ya forecastnya. Oke, nah ini chart dari Newcastle Coal ya, future Newcastle Coal. Bisa dilihat di sini sekarang 131 ya. Ini satuannya ya, 131 US dollar per ton. Ya, dimana tuh dulu puncaknya bisa sampai 440-an tuh ya di tahun 2022 ya. Oke, bisa dilihat, bisa teman-teman hitung itu turunnya berapa ya. Tapi harga 131 ini masih lebih tinggi dibandingkan ya dari tahun 2014 sampai 2021 pertengahan ya, itu harganya lebih rendah daripada 131 ya. Jadi kalau dia sideways gitu di sini ya, di antara 131 sampai di 180 gitu ya, selama 2003 harganya di situ-situ aja, itu pasti bisa dilihat ya, revenue-nya pasti lebih tinggi ya dibandingkan revenue di tahun 2019, 18, 17 ya. Karena bisa dilihat 2017, 18, 19 tuh harganya di bawah 131 USD per ton ya. Apakah tetap untung ya? Tetap untung ya kalau lihat laporan keuangannya PTBA dari 2017, 18, 19 juga untung ya. Cuman tidak sebesar yang di tahun 2022. Oke, berikut juga saya cari nih informasi dari Kemendak ya, Kementerian Perdagangan ya, ekspor komoditi ya, yang batu bara aja nih ya. Bisa dilihat di sini ya, Januari Maret 2022. Ini nilainya FOB nih ya, ribu US dollar ya. Ya, ini 8 juta ya. 8 juta ribu ya. Berarti berapa tuh? 8 miliar ya, 8,7 miliar US dollar ya. Dari Januari sampai Maret 2022 ya. Ini nilai ekspor batu bara. Di tahun 2023 ya, ternyata nih value-nya ya secara US dollarnya lebih tinggi ya dibandingkan 2022 ya. Oke. Cukup menarik untuk dinantikan ini data bulan-bulan berikutnya ya. Saya cari belum ada tuh bulan April ke Mei gitu ya. Oke. Bisa lihat sini pada Maret ya. Ini Maret doang nih. Indonesia melakukan ekspor batu bara sebesar 3,5 miliar dengan volume 35 juta ton. Kemudian pada April 2023 turun ya. Oke. Oh, ini udah ada berarti April. April 2023 turun menjadi 3,2 miliar dengan volume 32 juta. Jadi volumenya turun, nilai ekspornya juga turun ya. Kalau dibandingkan month to month ya, maksudnya dari bandingkan April ke Maret ya. Sementara bila membandingkan secara tahunan ya atau year on year ya, kinerja ekspor batubara pada April menurun dari sisi nilai ya. Maksudnya dari value uangnya turun ya, tapi volumenya meningkat ya. Oke, jadi volumenya meningkat nih, tapi nilainya turun ya, karena harganya tadi tuh turun ya, harga batubara per ton ya. Oke, lalu ini PTBA ya. PTBA berdiri tahun 81 ya. IPO-nya tahun 2002. Nah, PTBA ini segmen bisnisnya udah tahu pasti batubara tapi ada beberapa anak usaha ya. Ya nih, misalnya bergerak di bidang power, di bidang gas ya. Kalau nggak salah gas ini belum beroperasi nih perusahaannya ya, yang Bukit Asam Metana. Nah, terus ada lain-lain di sini ya. Ini ada rumah sakit ya. Ya, mungkin dia di area pertambangannya gitu kan ya, untuk melayani karyawan ya udahlah bikin aja rumah sakit langsung gitu ya. Oke, lalu ada sawit juga nih ya, BSP sawit ya. Oke. Lalu ada perusahaan yang investment ya, logistik udah jelas ya. Karena itu juga mendukung perdagangan batubara dari PTBA. Ya, ini tadi kan ada anak usaha yang pembangkit listrik ya. Nah, itu ada Bukit Asam, Huadian Bukit Asam, lalu ada BPI, ada BES ya.
Nah, Huadian Bukit Asam ini perusahaan patungan dengan China Huadian Hong Kong ya. Itu dia akan mengoperasikan pembangkit listrik ini ya, PLTU MT Sumsel 8 ya. Yang katanya ini kapasitas terbesar di Sumatera. Oke. Jadi ini perusahaannya pembangkit listrik ini dekat dengan tambang batu bara ya. Jadi mungkin bisa menghemat biaya transportasi angkut batu bara tuh ya. Oke. Ini beroperasinya rencananya ini kayaknya sih ya, September 2023 ya. Udah mau selesai sini pembangunannya ya. Lalu ada BPI ya, PT Bukit Pembangkit Inovatif ya. Didirikan pada bulan Agustus 2007. Perusahaan gabungan ya, konsorsium antara PT BA, PT Pembangkit Jawa Bali, dan PT Navigat Inovatif Indonesia. Oke. Ini mengoperasikan PLTU Banjarsari ya. Oke. Di mana nih? Sumatera Selatan juga ya. Sudah beroperasi secara komersial di tahun 2015. Oke, satu lagi nih ya, BES ya, PT bukan BES yang properti itu ya. PT Bukit Energi Service Terpadu ya. Jadi ini perusahaan di bidang jasa operation dan maintenance ya. Maintenance. Jadi kalau ada yang rusak-rusak di pembangkit listriknya ya yang ngerjain si anak usahanya PTBA juga nih ya. Oke. Menjalankan perannya sebagai perusahaan jasa O&M pada 1 Desember 2015 dengan mengelola PLTU Pelabuhan Tarahan ya. Nah, berarti punya PLTU di Pelabuhan Tarahan ya. Lalu ini lokasi tambangnya PTBA ya. Ada di Tanjung Enim ya, di Sumsel, Ombilin nih di mana nih? Sumbar ya. Peranap nih di Riau ya. Lalu ada juga yang di Kalimantan. Oke, yang nilai kalornya paling tinggi ya. Yang di sini ya, hampir sampai 7.000 ya di tambang air layak. Oke. Ini average selling price-nya PTBA ya, bisa dilihat ya tahun 2022 itu naik banyak ya dibandingkan 2001, ini naiknya 30%. Tapi kalau di kuartal 1 2022 dibandingkan kuartal 1 2023 ya ada penurunan sedikit ya. Dari 1159 menjadi 1118. Ya, di laporan kuartal satunya PTBA ini bisa dilihat ya dari sisi volume penjualan PTBA membidik ya penjualan 41,2 juta ton ya, meningkat 30% ya. Jadi penjualannya ditargetkan meningkat 30% daripada tahun 2022 ya. Oke. Ini volume secara ton ya, tapi secara value-nya ya itu tergantung harga batubara. Oke, lalu PTBA juga mulai mendiversifikasi bisnisnya ya menuju ke energi terbarukan juga ya. Jadi tidak hanya ke batubara, mulai melirik energi terbarukan. Misalnya pada April 2003 nih PTBA menandatangani MOU dengan HDF Energy ya, perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan ya. Jadi untuk memproduksi hidrogen ya. Oke. Lalu PTBA juga memiliki beberapa pembangkit listrik solar PV ya. Misalnya ini bekerjasama dengan JSMR Jasa Marga membangun pembangkit listrik tenaga surya solar fotovoltaik di Jalan Tol Bali Mandara ya. Sudah resmi beroperasi di September 2022 ya. Sebelumnya juga ada di PLTS di Bandara Soekarno-Hatta ya, dengan kerjasama dengan Angkasa Pura. Oke, dan ini beberapa juga yang masih dalam tahap tahap pengembangan ya. Lumayan gede nih ya, 200 megawatt nih PLTS-nya ya. Ini lokasinya di dekat pertambangannya PTBA sendiri ya, Muara Enim, Ombilin ya. Oke, jadi ini untuk yang komersial ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk yang komersial ya. Oke. Mungkin yang untuk pertanian ini bagian dari CSR-nya PTBA ya. Jadi yang komersial ini dari nomor 1 sampai 5 ini. Oke. Ini sama ya.
untuk membuat PLTS ya, bekerja sama dengan PT Timah nih ya, karena sama-sama di dalam grup Mind ID ya, holding pertambangannya Indonesia. Lalu ini bersama dengan Cina Huadian ya. Nah ini tadi Huadian yang sama tadi ya, yang dari Hong Kong tadi ya. Itu menjejaki pengembangan pembangkit listrik tenaga angin ya, tenaga bayu. Oke, ini masih feasibility study nih ya, belum mulai pembangunan ya. Nah di tahun lalu juga ya, mungkin teman-teman juga sempat mengikuti berita ya tentang pengembangan dimethyl ether ya, DME ya, dari gasifikasi batu bara ya, yang rencananya tuh sebagai DME ini sebagai pengganti ya, substitusinya LPG gitu ya. Oke, karena kan LPG Indonesia tuh banyak yang dari impor ya, jadi diharapkan dengan menggasifikasi batu bara dan mengubahnya menjadi syngas ya. Syngas ini adalah CO ya, karbon monoksida dan H2 hidrogen ya. Hidrogen. Syngas ini lalu direaksikan diubah menjadi metanol. Lalu dari metanol diubah menjadi DME dan dipakai ya sebagai pengganti LPG. Itu untuk menghemat menghemat pengeluaran negara ya, karena LPG banyak impor. Ya itu tahun lalu nih udah kerjasama nih, kalau nggak salah ya, udah menjejaki kerjasama dengan Air Product ya, perusahaan dari Amrik ya. Nah tapi di 2003 ini ya, di bulan Maret ini ada berita ya, AS cabut dari proyek DME batubara ya, perusahaan Cina ngantre. Waduh ya, jadi Air Productnya nggak jadi ya kerjasama ya, dengan alasan apa nih? Karena dia tuh merasa di Amerika lebih menarik bisnisnya, dia kesana di Amerika dengan adanya subsidi. Di Amerika mungkin subsidinya lebih menarik gitu ya untuk energi terbarukan. Ya, jadi intinya sekarang masih mencari partner baru ya untuk proyek gasifikasi batubara menjadi DME. Saya cari-cari belum ada info terbaru ya sejak cabutnya si Air Product ini ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu info terkini terkait proyek DME ini bisa tulis di kolom komen ya. Oke, lanjut ya. Ini juga proyeknya PTBA ya, dimana membangun apa namanya, kereta untuk mengangkut batu bara ya ke pelabuhan Tarahan ke pelabuhan Kertapati ya. Ini udah beroperasi ya. Jadi jumlah batu bara yang diangkut tuh menaik 26% ya. Kuartal 1 2023 dibandingkan kuartal 1 2022. Kalau tadi kan itu ke pelabuhan Tarahan dan Kertapati ya. Nah, ini ada dua juga yang sedang dibangun ya. Menuju pelabuhan Keramasan dan pelabuhan Prajen ya. Jadi ini COD bukan Shopee COD, bukan itu ya. COD ini apa nih? Commercial Operation ya. D-nya apa ya? Date kali ya. Oke. Jadi diproyeksikan ya akan beroperasi tahun 2024 ya, kuartal 4. Kalau yang pelabuhan Prajen masih lama, 2026 kuartal 3 ya. Ya kalau ini sudah terbangun pastinya bisa menghemat ini ya, biaya angkut ya, biaya transportasi. Tapi masih tahun 2024 dan tahun 2026 nih ya. Jadi nanti akan ada 4 ya. Yang existing kan udah 2 nih ya. Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan sama Tanjung Enim ke Pelabuhan Kertapati. Ya, 25 MT per year. Kalau yang Tanjung Enim Kertapati ini kecil ya berarti ya, 7 metric ton per tahun ya. Oke, baru beroperasi juga di tahun 2021 nih. Oke, ini yang tadi ya, Bukit anak usahanya itu ya, Huadian Bukit Asam ya, itu akan mengoperasikan coal fire power plant ya, pembangkit listrik batubara Sumsel ya. Ya ini di bulan Maret sudah 97,3% nih penyelesaian pembangunannya. Mungkin kalau nggak salah saya sempat baca berita September ya targetnya, September 2023 akan beroperasi ya. Nah ini diklaim teknologinya lebih ramah lingkungan ya, karena ada flue gas desulfurization. Jadi buangan asap cerobongnya ini kan ada gas sulfurnya ya, yang toksik ya, beracun. Nah itu akan
desulfurization ya, diabsorb dulu, diambil dulu, sehingga asap yang keluar dari cerobong ini bebas dari sulfur ya, jadi dia lebih bersih begitu. Nah, lalu ini juga ada pembangkit listrik Pelabuhan Ratu ya, yang masih due diligence ini ingin mengakuisisi ya. Ini kan miliknya PLN ya. Jadi ingin mengakuisisi pembangkit listrik Pelabuhan Ratu ya. Ini udah lama ya beroperasi ya, dan itu besar sekali ya, 3 kali 350 megawatt ya. Sampai saat ini masih mungkin ya menghitung-hitung ya, kira-kira harga wajar belinya berapa nih, harga wajar akuisisinya. Ya. Oh, ini dia. Nanti udah saya screenshot di sini ya. PLTU Sumsel 8 ini diharapkan beroperasi September 2003, akan menyerap 5 juta ton batu bara. Oke, itu sekilas ya tentang coal price outlook di 2023, lalu sekilas tentang perusahaan PTBA ya. Nah, sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Untuk yang belum, silahkan subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang saya sharing di channel ini. Oke, lanjut. Sebelum lanjut kayak perlu minum dulu nih. Oke, ini laporan keuangan tahunannya PTBA, dimana bisa dilihat di tahun 2022 itu revenue-nya naik 45% dan profitnya naik 58% ya. Oke, tahun 2021 lebih dahsyat ya, profitnya naik 200% dibandingkan 2020. Ya itu jelas lah ya, karena masih transisi dari pandemi menuju kenormalan ya. Oke, nah ini sales proportion di tahun 2022 ya, jadi 61% domestik ya, 39% diekspor. Lalu diekspornya kemana? Itu paling banyak ke India ya, 14%, lalu Korea Selatan, lalu ke Cina ya, Thailand, dan ada Italia nih ya, ke Eropa nih ya. Ini kan semua Asia nih, ada Eropa nih, lalu Jepang dan Kamboja ya. Cukup bervariasi berarti ya jualannya ya. Tapi memang PTBA itu paling banyak di domestik ya, karena karena perusahaan BUMN juga ya. Tanggung jawabnya lebih besar untuk mencukupi kebutuhan batubara di dalam negeri ya. Nah, ini average selling price yang di tahun 2022 yang tadi saya sudah disampaikan juga, itu naik 31% ya, harga rata-rata penjualan dibandingkan tahun 2021. Nah, ini kan tadi dia punya anak usaha tuh ya, rumah sakit, sawit ya, terus jualan listrik juga ya. Nah, itu berapa sih ya? Nyata kecil ya, pendapatan jual listrik itu masih kecil tuh. Jual listrik, jual briket, minyak sawit ya, rumah sakit ya, jasa kesehatan, jasa sewa, itu hanya 549. Satuannya apa tadi ya? Ya, intinya adalah ini 549 itu dibandingkan jumlah pendapatan total ya. Ini kira-kira berapa nih ya? 1%-an lah ya, nggak sampai 2% ya. Ya, tapi itu meningkat ya, dari 2021 meningkat 41% ya. Yang batubaranya juga naik 45,8% ya, penjualan batubara 2022 dibanding 2021. Lalu rincian pelanggan yang memiliki transaksi pendapatan lebih dari 10% total pendapatan adalah PLN dan Mind ID ya. Jadi teman-teman masih ingat ya, Mind ID itu kan holdingnya pertambangannya Indonesia ya. Jadi banyak kan dijual ke Mind ID dan PLN ya. Nah, Mind ID itu kalau teman-teman ingat ya, itu ada Antam, ada PTBA-nya sendiri, ada Freeport ya, yang 51,23%-nya sudah dikuasai Indonesia. Lalu Inalum, Timah ya, Tins, nah, ini Mind ID-nya sendiri untuk trading ya. Dan Inco ya, Vale. Kalau di Inco ya, Vale baru 20% saja ya saham kepemilikan Indonesia ya, lewat Mind ID ini. Oke, kita ke laporan keuangan kuartal 1 2023-nya ya. Bisa dilihat kuartal 1 2023 revenue naik 21% dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Tapi bisa dilihat di sini profitnya tuh
malah turun 48% ya dibandingkan profit di kuartal 1 2022 yang 2,28 triliun ya. Kuartal 1 2003 hanya 1,16 triliun ya. Nah, bisa dilihat di sini tuh penyebab turunnya profit ya, padahal pendapatannya naik ya. Ya, pendapatan naik 21% ya, tapi profit turun 48%. Nah, itu ya penyebab besarnya adalah bebannya ya. COGS-nya naik 55% ya, lalu operating cost-nya ya, gaji, marketing dan lain-lain itu naik 30% ya. Jadi pendapatannya naik 21% tapi COGS-nya naik 50%, terus OPEX-nya juga ya, operating expense juga naik 30%. Jadi bebannya naik lebih banyak dibandingkan naiknya pendapatan ya, yang menyebabkan profit PTBA turun hampir 50% ya di kuartal 1 2023. Ya, ini sekilas info aja, itu beban-beban itu paling besar di bagian mana ya? Itu di bagian mining service ya. Udah jelas, lalu di bagian transportasinya railway. Lalu ada royalty ya, retribution ke pemerintah ya. Oke, ini sebelum juga sudah saya tampilkan ya, di mana average selling price kuartal 1 2023 itu turun ya dibandingkan average selling price di kuartal 1 2022. Lalu kita lihat lagi nih di kuartal 1 2023 ya, pendapatan lain-lainnya itu ya, yang dari rumah sakit, jual listrik. Nah, itu turun ya kalau kuartal 1 23 dengan kuartal 1 22 ya, turun 10% ya. Oke. Lalu penjualan batubara naik 21,8%. Dan penjualannya masih sama ya, yang lebih dari 10% itu ke PLN dan Main ID. Nah, ini kita lihat ya biaya produksi yang tadi naik banyak tuh ya, COGS maupun operasinya ya. Ini lebih ke ini ya, COGS ya. Itu jasa penambangan naik 40% ya, jasa angkutan kereta api naik 59%. Nah, yang paling banyak naiknya itu royalti ke pemerintah ya. Mungkin karena ada penyesuaian harga, penghitungan harga apa tuh ya, lupa sih namanya, HBA atau apa ya, itu ada perubahan ya cara menghitungnya, sehingga royaltinya pun jadi naik banyak nih ya, 165%. Nah, bagaimana dengan rasio ya, PBV, ROE, PER-nya PTBA ya, bisa lihat di sini ya. Kalau dari kuartal 1 2023 itu disetahunkan ya, ROE-nya PTBA tuh 15,21%. Nah, itu jauh ya dibandingkan 2022 ya. Nah, ini karena tadi kuartal satunya profitnya ya turun banyak ya, jadi ROE-nya juga turun ya. Lalu PBV-nya 1,15 ya, masih lumayan kecil ya, 1,15. PR-nya 7,57. Dan utangnya PTBA juga masih terbilang aman ya, karena DR-nya ini hanya 55% ya, 0,55. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2022. Nah, ini adalah chart dari PTBA ya, dimana ada penurunan ya. Ini belum bagi dividen, dia udah turun ya di bulan apa nih? Ini Mei ya, awal Mei ya. Perusahaan tambang lain lagi bagi dividen, terus turun ya, PTBA-nya ikut-ikutan kayaknya turun ya. Tapi di 2 hari terakhir mulai ada rebound ya, rebound kecil ya. Oke, berikut ini adalah dividen historinya PTBA, di mana rutin ya sejak 2008, rutin ya. Oke, di masa pandemi pun dia bagi dividen ya, di mana payout ratio-nya ya, kalau kita lihat dari 2016 sampai 2021 itu paling kecil di 30% ya, paling besar ya tahun lalu ya. Semua laba dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham ya. Nah, bagaimana tahun ini ya, laba 2022 kapan dibaginya ya? Nah, itu mungkin akan ditentukan ketika RUPS nih tanggal 15 Juni. Jadi dicatat-catat aja nih tanggal 15 Juni ya. Kita lihat berapa dividennya. Ini RUPS-nya tanggalnya bareng ya dengan anggota Mains ID lainnya seperti TINS dan Antam ya. Tadinya kalau nggak salah mau bulan Mei tapi diundur ya. Mungkin lagi ngitung-ngitung ulang nih dividennya mau dibagiin berapa persen nih ya payout ratio-nya. Oke, harga saham terakhir di 31 Mei itu 3060 ya.
Jadi kita berandai-andai aja ya, kalau kita optimis banget seperti tahun lalu ya, payout ratio 100%, berarti nanti dividennya sekitar 1090 ya, dan itu akan memberikan kita dividen yield 35,62%. Kalau teman-teman punya di harga 3060 ini ya. Itu yang super optimisnya. Ya kalau yang moderate ya, kita ambil aja nih 75% ya. Kan rata-rata nih dari 2017 18 itu kan 70%-an tuh ya. Ya, kita ambil di sini 75% ya. Terus beberapa BUMN juga ya, seperti SMGR gitu ya, semen kalau nggak salah itu payout ratio-nya 80%. BRI 85% ya. Telkom juga 80% kalau nggak salah ya. Tolong saya dikoreksi ya kalau salah tadi angka-angka tadi ya. Jadi sekitar di 80% tuh 70% masih masuk akal ya kalau mengacu kepada BUMN lainnya ya. Oke, jadi kalau payout ratio-nya 75% ya, dividennya Rp817, sehingga dividen yield-nya masih sangat besar ya, 26,69%. Nah kalau pesimisnya ya, kita ambil aja yang paling rendah nih ya. Di tahun 2016 kan labanya hanya dibagikan 30% tuh ya. Jadi versi pesimis, payout ratio 30%, dividennya berarti Rp327, dividen yieldnya 10,68%. Oke, demikian saja informasi yang saya bisa berikan kepada teman-teman ya. Sekali lagi disclaimer on, saya tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Silakan teman-teman melakukan riset sendiri-sendiri mandiri ya, sebelum melakukan action ya. Oke, terima kasih. Like video ini jika suka ya, dan subscribe channel ini juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.